Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih untuk yang telah berkenan hadir menghadiri undangan dari rekan-rekan kita. Juga mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah sedekah seperti yang barusan diterangkan di video. Sedekah itu tidak harus bentuk promo yang lain. Ini pun juga menjadi sesuatu yang bernilai sedekah karena sedekah di sana akan menjaga dari segala bentuk bala. Dan semangat pagi semua, mudah-mudahan yang hadir inilah wajah-wajah yang dipilih oleh Allah, yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuju jalan sukses yang di sana rezeki menanti kita. Dan ini pertanyaan selalu yang ada di hati kita, gimana rasanya banyak utang mau dijawab? Iya, ya tentunya dari semua bahasa yang ada tadi ya, jenis wong diutang itu orang jenak. Dan seperti apa ilmunya nanti akan dibuat oleh bapak kita, Bapak Dian, dengan mindsetnya yang begitu mandiri walaupun masih belajar ya. Monggo kita ikuti untuk yang selanjutnya, dan mohon maaf untuk segala yang masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam acara solusi lunas hutang. Jadi kelancaran acara, mohon nanti Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi agar di silent, jangan dimatikan ya, di silent, nanti acara biar berjalan lancar. Dan apabila nanti dalam berjalannya acara terdengar suara HP, kita sepakat kita kenakan denda ya. Oke. 50.000 mana nih? Lu tidak sepakat? HP ini aja ngono disedekahno. Itu HP-nya kita sita. Nah, dalam komunitas kami punya salam. Ini nanti apabila saya bertanya apa kabar, Bapak Ibu cukup menjawab merdeka, oke, dengan semangat merdeka, mengepalkan tangan. Dan apabila saya bertanya siapa kita jawab Indonesia. Selanjutnya, apabila saya bertanya mengucapkan sinergi, Bapak Ibu juga menjawab go berkah no riba. Coba kita tes dulu 3 kata ini, bisa kompak apa enggak kan gitu. Kita mulai nih. Apa kabar? Merdeka. Siapa kita? Indonesia. Sinergi go berkah no riba. Mungkin sekurang kompak akan basic orang. Jadi kalau saya nanti mengucapkan mantap, berarti Bapak itu cukup menjawab jos. Jadi jos itu ada kepanjangannya, yaitu jadi orang sukses selalu. Amin. Semoga yang di dalam ruangan ini nantinya menjadi orang yang sukses selalu semuanya. Baik, kita ulangi sekali lagi. Apa kabar? Merdeka. Siapa kita? Indonesia. Sinergi. Mantap, mantap. Oke, alhamdulillah. Jadi go berkah, no riba. Secara wong ini golek berkah, nolak riba. Nah, selanjutnya yang melanjutkan acara. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Ya, berdoa tidak pernah selesai karena setiap hari, setiap saat kita selalu berdoa agar terkabulkan semua apa yang kita cita-citakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami memperkenalkan diri. Sebelumnya saya juga bisa memperkenalkan diri, kesampai kelewatan. Nama saya mungkin sebagian di sini sudah ada yang kenal. Itu diurusnya ini yang belum paham. Nama saya Dian Warindes. Status saya TNI AD aktif. 8 tahun lagi saya pensiun. 8 tahun malih. Kalian jangan tepang lu hasil lucu-lucu nih gua gitu. Amit-amit saya. Saya gimana amit-amit dulu gitu. 8 tahun lagi menjelang pensiun, dan saya menyiapkan diri apa yang harus saya lakukan di saat saya pensiun. Nah, apa yang saya siapkan ya ini dalam komunitas anti riba ini. Karena di sini saya sudah merasakan hasilnya dan saya sudah membuktikan hasilnya. Dan muaranya nanti juga tetap untuk keluarga, anak istri gitu aja. Itu perkenalan singkat. Selanjutnya kami perkenalkan jadi komunitas Karib, yaitu komunitas anti riba. Jadi komunitas anti riba sama dengan komunitas-komunitas yang lain, komunitas goes, komunitas sepeda ontel dan lain-lain itu sama. Namun yang membedakan di sini komunitas Karib dan yang lain adalah kami sudah mengerti bahayanya riba. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Monggo. Halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Bima dari Bang Pak. Kalau boleh kita waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kawan gembira buat Pak. 2 menit ya. Oke, begini Pak, katanya saya ingin menawarkan ada produk kami terbaru dari Platinum Card untuk Bapak. Kemudian Bapak terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi belum ada penerapan annual fee tahunannya ini. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya. Kalau salah ya. Mas terus ya. Saya iya Pak, betul Pak. Betul ya, alhamdulillah ya. Sudah tahun lalu. Untuk pernah nggak kenal juga? Enggak, pernah dengar. Enggak, pernah yang bahaya itu bahaya itu iya Pak Allah. Mungkin pernah dengar kasusnya klien tertentu. Tapi Pak, aku bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kasus dari Platinum tadi Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya belum teruskan dulu. Ya, boleh. Ini maksudnya. Cuma maksudnya saya nggak, kalau ada orang yang berhubungan sama ibunya, kira-kira pernah sepakat belum? Semua orang sepakat baik ya? Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berhubungan sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Yang bejat itu Pak. Bejat sekali ya? Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat dulu. Begini, nanti kalau kamu itu kawasan yang riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan akan ada dosa riba itu seperti bunyi. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi kawasan 30 juta itu berapa nilai riba? Ya, saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan. Ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan ada dari Allah. Pertama, tentukan di dunia. Orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah.
Selamat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua sumber riba. Fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita dipantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, dia pernah diceritakan ini, dan dia tua. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi dilempari batu kemudian balik ke tanah. Ini yang kedua. Di alam kubur dia mendapatkan adab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga, ya, yang maksudnya sangat mendengarkan. Iya Pak. Tapi iya Pak. Jadi ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dengan kondisi moyongan. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi moyongan seperti orang yang kasut. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal di sini semuanya menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi belum hisab, ya, ketika dia diberikan belum hisab dia sudah dihisab. Yang keempat, kalau dihisab, orang yang makan riba itu menggunakan harta haram ya. Iya, makan harta haram jelas sekali. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berkala dapat dosa. Berapa? Banyak yang dapat surga. Berapa? Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, berapa? Maka kata Nabi Muhammad, "Kullulah minna batatin suhti." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kata beliau, Anda Allah. Silakan layak lagi. Coba, Mas Tuhan juga perhatikan dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia dia disalahkan perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan dalam kondisi moyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya. Masya Allah. Masih ada kawan yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Masih bicara lengkap. Beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan di sisi yang lain. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masnya tadi Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada tawaran apa lagi? Ada tawaran kerja ya Pak. Nah, itu tadi sama-sama kita saksikan video, di mana video ini juga menjadi alasan saya dan bisa membolak-balikkan hati saya sehingga saya bergabung dalam komunitas karir ini. Nah, ciri-ciri riba apabila kita melakukan contoh mungkin yang sudah kita alami, membeli sepeda dengan DP. Setiap tanggal 10 per bulan kita melakukan pembayaran. Kita tepat waktu tanggal 10 melakukan pembayaran, maka yang dikenakan bunga. Dan apabila kita terlambat tanggal 11 misalkan, yang dikenakan denda. Dan apabila kita punya rezeki, kalau ingin cicilan mana dan tutup mana ya, itu tasik kena penalti. Anehnya kenapa kok banyak yang mau? Kadang
fair gitu. Soalnya belum gitu ngakoni ngoten. Nah, ternyata bahaya riba tidak hanya di agama Islam saja. Dalam agama Kristen di Yeskiel mengatakan memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi banyak di luar mungkin melalui media sosial Pak Ustadz, pemuka agama dan yang lain-lain mengatakan banyak jangan riba, namun apa solusinya? Nah di sini nanti kita dapatkan solusinya. Sebelumnya saya yakin di antara bapak ibu sekalian yang di sini yang rata-rata di atas saya semua gitu, masih memiliki impian. Atau mungkin masih punya impian mungkin. Nah, oke, berarti sama dengan saya. Nah, ini ilustrasi. Jadi salah satu impian-impian kita kan ada di sini. Kita ingin wisata, naik haji, ingin punya rumah sendiri. Setelah ingin punya rumah sendiri, kita ingin punya kendaraan yang layak. Dan kita ingin menikahkan anaknya, mesti utang mana kan modern. Terusnya anaknya usia kuliah, dia tetap malih utang malih kan modern. Namun di antara sekian poin impian kita itu yang paling inti itu adalah lunas hutang dan bebas riba. Insya Allah kita nggak punya hutang dan bebas riba, malam tidur itu angker tuh. Bangun pagi sama yes, enak nonton itu semangat. Nah, sudahkah Anda mewujudkan impian-impian yang dimimpikan itu? Belum ya? Sama berarti. Apakah dengan menabung bisa mewujudkan impian-impian kita? Belum. Belum tentu ya? Oke. Nah, ini ilustrasi lagi. Jadi apabila kita mungkin suami istri bekerja, setiap bulan kita menabung 3 juta per bulan. Dalam 10 tahun terkumpul 360 juta. Dengan syarat setelah kita menabung 3 juta, tanggal 15, tanggal 1 menabung, tanggal 15 jangan diambil. Tapi yang terjadi kan selama ini nonton nih. Jadi nabung tanggal 1, tanggal itu dibui. 10 tahun itu terkumpul 360 juta. Padahal anak saya yang kecil itu SMP kelas 1, berarti 5 tahun lagi lulus SMA. Masih kurang ternyata. Nah, berapa tabungan Bapak Ibu sekalian? Untuk saya jawab, ya. Rahasia ini. Nah, bagaimana jika tidak menabung? Nah, sini. Lalu apa solusinya? Nah, dari tadi komunitas anti riba bekerja sama dengan PT BES. Nah, ini PT BES yang sebelah kanan selatan. Selama ini PT BES sudah membagikan lebih reward kepada 2.000 peraih mobil cash, ya, 2.000 mobil cash. Terus lebih dari 150 rumah luxury 1 miliar. Jadi rumah seharga 1 miliar itu sudah dibagikan kepada 150 orang peraih dalam waktu 2,5 tahun saja. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di sini mungkin
sini ada Pak Bari Purnomo. Beliau mantan tukang ojek pangkalan, jadi bukan tukang gojek online ya, tukang ojek pangkalan. Tampilannya pun sebelum berhasil meraih reward seperti ini, nah, motornya ini. Tapi setelah beliau berhasil, nah ini tampilannya keren juga, dan di Pajero. Nah, Pak Bari Purnomo telah meraih 6 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, dan 2 rumah cash dalam 2 tahun. Beliau mengatakan memberikan peluang usaha dan peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Nah, sini jadi PT BES. Dari tadi saya mengucapkan BES. Apa itu PT BES? BES kalau dalam bahasa Inggris artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang terbaik. Nah, di sini PT BES singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Di sini ada penghargaan resmi dari Kadin, dari AP2LI, dan alamat ada di Bandung. Kantor pusatnya ada di Bandung, di Grand Suropati Core, Jalan PHH Mustafa nomor 39, Pasir Lembang, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Yang insya Allah mungkin kalau Allah meridoi Bandung nanti yang ada di Madiun, kita berusaha ke sana mengikuti DSS. Desember ya. Nah, ini visi dan misi dan moto dari PT BES. 1. Menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kalau di luar mungkin malah nawari hutang, kalau di sini membantu bebas, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jarang sekali saya temui ya, baru PT BES ini. Menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Misi melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun. Menjadi penggerak gerakan umat bebas riba, memberikan produk yang berkualitas karya putra bangsa Indonesia. Nah, ini founder kami, founder dari CEO dari PT BES, Pak Haji Febrian Agung, yang bisa dikatakan masih sangat muda, belum sampai 40 tahun, dan yang menjadikan kami semakin klik dengan PT BES karena beliau juga seorang hafiz Quran luar biasa. Nah, perusahaan besar tentu saja mempunyai produk-produk yang luar biasa. Nah, di sini banyak gambarannya, ada lebih dari 70 item. Namun kami tidak akan menjelaskan semua, karena kalau 70 kami jelaskan mungkin sampai besok pagi belum selesai, saya juga capek. Nah, di sini mewakili ada 4 pilar: kesehatan, kecantikan, pertanian dan peternakan, kendaraan dan industri, di mana 4 pilar ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Haspro, yang mengandung habatus sauda, di mana salah satu fungsinya dapat menyembuhkan semua penyakit degeneratif. Apabila kita konsumsi secara rutin, 1 botol terdapat 50 kapsul. Nah, bagaimana
solusi dan cara mewujudkan impian. Selanjutnya saya akan memperkenalkan leader saya, di mana beliau seorang pengusaha, penjual sayur juga di Kota Malang, yang aktivitas setiap harinya sangat-sangat sibuk, yang alhamdulillah satu hari ini dapat menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di Madiun dan memberikan ilmunya kepada kita. Beliau sudah meraih satu motor cash senilai 20 juta dan menuju Mobilio dan Pajero. Kita sambut tepuk tangan untuk Pak Hermansyah yang luar biasa. Matur suwun, terima kasih. Baik, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak sekalian. Nah, sudah terpanggil sama saya, dari jelasin, dari kenalin ya. Nah, saya Herman, asli dari Batu, sekarang berdomisili di Malang Kota. Alhamdulillah usaha ini sampai ke Madiun pula. Nah, baik Bapak sekalian, tadi sudah jelas ya, sudah jelas jenengan dikenalkan oleh komunitasnya sama Pak Dian. Nah, sudah dikenalkan oleh komunitasnya. Komunitasnya dari Komunitas Kare, Komunitas Anti Riba, kemudian jenengan dikenalkan pula dengan yang namanya perusahaannya. Gitu mungkin? Sampun kenal ya dari perusahaannya. Nah, setelah jenengan kenal perusahaannya, jenengan mengenal legalitasnya. Semua perusahaan di Indonesia baik, Bu, nggak ada yang jelek. Semuanya bagus-bagus. Tapi ingat, belum tentu legalitasnya semuanya jelas. Kebanyakan mereka di tengah perjalanan ambiar, baru setengah permainan tutup. Kenapa? Legalitasnya tidak memenuhi. Setelah Bapak Ibu dikenalkan oleh legalitasnya, tadi dikenalkan oleh perusahaannya, legalitasnya, kemudian jenengan dikenalkan dengan produknya. Gimana mungkin? Produknya saya yakin bagus Bapak sekalian. Kenapa? Tadi saya dengar Bapak Dian menyampaikan sampai 16 negara. Jadi untuk masalah produk jangan khawatir, untuk masalah kualitas juga jangan khawatir. Kita sudah sampai 16 negara. Kalau produk dari kami biasa-biasa, kaleng-kaleng dan tidak bermanfaat, tentunya jangankan 16 negara, keluar-keluar nggak akan mampu. Nah, jadi untuk masalah produk jangan khawatir tentang khasiat dan tentang kegunaannya. Semuanya sudah aman. Produk kami semuanya herbal, tidak ada yang kimia. Pupuk pun organik, non kimia. Perusahaan yang hebat tentunya didukung oleh produk-produk yang luar biasa. Bapak sekalian, tadi beberapa produk saya yakin produknya sangat diminati dan sangat dibutuhkan. Mulai dari pertanian. Di sini ada nggak yang petani? Ada? Ya kalau nggak ada petani, bapaknya petani ada nggak di sini? Nggak ada, nggak punya bapak petani. Kalau nggak punya bapak petani, tetangganya yang petani ada nggak? Nah, mas saya bukan petani, bapaknya bukan, tetangganya banyak. Nah, otomatis ketika jenengan memberikan informasi yang namanya pupuk dari kami, maka jenengan mendapatkan manfaat dari perusahaan ini. Kemudian kecantikan, tadi ada produk kecantikan ya. Kira-kira ada nggak yang nggak butuh kecantikan? Nggak ada, semua butuh kecantikan. Mas Agus usia mas, gak usah cantik-cantik. Anaknya butuh cantik nggak? Tambune kancane itu nggak cantik. Luar biasanya, jadi kan bisa memberikan informasi tentang produk kecantikan ke semua pria. Maaf wanita. Ya. Kalau saya ditanya, mas apa manfaat dari produk kecantikan? Saya nggak pernah pakai, saya nggak tahu. Yang tahu istri saya. Nah, banyak macamnya. Kemudian kesehatan. Yang di ruangan ini kira-kira butuh sehat nggak? Sangat butuh. Kami punya produk semuanya, mulai Hasbro, kolagen, banyak yang lainnya untuk kesehatan. Duit akeh tapi nggak sehat gitu.
Nah, kesehatan penting ya. Nah, sedia payung sebelum hujan. Semua itu harus kita lakukan lebih dahulu. Jangan sampai nunggu sakit baru diobati. Nah, gitu loh. Nah, jaga tubuh kita untuk vitamin-vitaminnya untuk agar lebih bagus kembali. Kemudian terakhir tadi produk kesehatan perusahaan otomotif. Nah, ada nggak di sini yang butuh untuk merawat kendaraannya? Petani punya kendaraan nggak? Ibu-ibu punya kendaraan nggak? Semua orang pasti punya kendaraan dan butuh perawatan oli segala macam. Nah, jadi produk kami produk yang sangat dibutuhkan. Tentunya, kenapa perusahaan menciptakan produk yang sangat dibutuhkan? Agar ada regenerasinya, bergulirnya. Ketika produk terserap oleh masyarakat, perusahaannya nyiptakan lagi nggak? Produksi lagi nggak? Itulah alasannya. Nanti rezekinya akan dibagi-bagi kepada kita. Kalau jenengan masuk di suatu usaha, terus produknya satu saja orang nggak beli sekali nggak beli lagi, kira-kira orang siapa yang diberikan? Masuk akal? Nah, kalau belum masuk akal mungkin akal kita yang belum masuk. Kalau pupuk habis, perusahaan produksi lagi, di situ ada keuntungan nantinya untuk kita. Nah, jadi jangan berpikir, wah ini produknya nggak dibutuhkan sekali ambil nanti dapat uang, bla bla bla, dapat pesawat, dapat sekian macam. Nah, wah dari mana itu? Nah, gitu. Jadi ini produk yang selalu diproduksi, selalu dibutuhkan, selalu diserap. Keuntungannya untuk siapa? Untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya tanya, kira-kira nih ngomongin masalah usaha, ya. Tadi sudah kenal semuanya, ini saya dipanggil untuk bisa menjelaskan cara usahanya. Gimana cara mendapatkan keuntungan di perusahaan ini? Tentunya bukan dengan cara berdagang. Pak Bu, saya tanya, pedagang sama pengusaha uangnya banyak mana? Jenengan mau jadi pedagang atau pengusaha? Sepakat. Berarti jenengan duduk bersama saya, bersama kami di majelis yang sangat tepat. Kenapa? Saya nggak membahas, nggak membedah untuk menjadi pedagang. Kalau jenengan mau jadi pedagang, mungkin sesinya nggak sekarang, lain waktu. Untuk itu kita gimana caranya jadi pengusahanya? Jadi hilangkan konsep jualan. Nah, hilangkan konsep jualan. Jenengan kami undang di sini bukan untuk kita ajak untuk dagang jualan, untuk jadi pengusahanya. Katanya tadi yang banyak uang pengusahanya dia. Nah, gimana sih mas caranya? Nih, Bapak Ibu sekalian, di usaha ini yang namanya jadi pengusaha itu pasti butuh modal nggak kira-kira? Ada nggak pengusaha yang nggak butuh modal? Nggak ada. Kenapa kok butuh modal? Karena keuntungannya luar biasa. Kalau hanya bekerja, konsepnya bukan seperti itu. Kita mengajak jenengan jadi pengusaha. Kalau jenengan saya ajak untuk bekerja, tentunya berangkatnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan mentok pasti gajinya cuma 100-200 ribu selesai. Dan jenengan bisa kalikan dalam satu bulan ada berapa. Di sini jenengan kami ajak untuk jadi pengusahanya. Tidak harus berangkat mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tidak. Yang namanya pengusaha bebas tuh waktunya, Pak. Bebas jenengan mau mengerjakan siang, malam, pagi, sore, sambil ngopi, sambil nongkrong, bebas. Rezekinya di mana? Nih, jenengan simak. Di usaha ini Bapak Ibu sekalian cukup simpel. Nih, melakukan usaha di sini cukup simpel. Yang namanya usaha, pengusaha butuh diawali dengan modal. Cukup berapa? Nih, paling kecil Bapak Ibu cukup 2.150.000 rupiah. Jadi kita cukup diawali dengan minimal 2.150.000 rupiah. Mas kok nggak ada 50 ribunya di situ? Ya, saya terangkan Bapak sekalian. 2.150.000 ini 50 ribunya untuk kos kirim. Produk kami ada di distributor tunggal di Bandung. Karena kami bukan sales yang numpuk barang di rumah atau di rumah Pak Dian, tidak ada. Kami bukan sales, ada di distributor. Untuk sampai ke rumah Bapak Ibu sekalian butuh yang namanya ongkos kirim senilai 50.000 rupiah. Mas, aku nggak mau bayar ongkos kirimnya, tak ambil sendiri ke Bandung, di monggo. Lagi ya? Nah, betul.
Terus mas 100 ribunya untuk apa? 100 ribunya Bapak Ibu untuk registrasi atau pendaftaran. Dan registrasi pendaftaran ini sekali seumur hidup. Di sini tidak ada renewal atau pendaftaran sebulan sekali, tidak ada. Sekali seumur hidup. Yang 2 jutanya mas untuk apa? Yang 2 jutanya ini adalah akad jual belinya, yaitu uang ketemu dengan barang. Di sini bisnisnya real, bukan uang ketemu uang lama-lama perusahaannya hilang, bukan. Uang Anda akan diperuntukkan sebuah barang. Barangnya apa? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dian. Nah, dapat berapa mas? Nilai uang 2 juta ini dapat produk senilai 12 box. Bebas pilih, bebas tukar. Bebas pilih berarti tak campur-campur, kecantikan, kesehatan semuanya bisa. Satu macam, monggo. Bebas tukarnya mas, ketika sudah dibawa pulang ada yang nggak cocok nih, bisa ditukarkan produk yang lainnya. Dengan catatan, asalkan segelnya masih tertutup. Nih akadnya awal bagus bilang. Sekarang saya tanya, dengan akad awal ini uang ketemu dengan barang, akadnya dagang. Kita keluarkan uang 2.150.000, diberikan produk senilai 3 juta. Nah, harga barangnya senilai 3 juta. Saya tanya, hukum dagang kira-kira untung atau untung? Untung ya? Untung. Awal semua yang masuk di usaha ini tidak ada yang dirugikan. Semua yang baru masuk di usaha ini sudah diuntungkan kurang lebih 850.000 rupiah. Uang yang kita keluarkan harganya lebih dari uang kita. Sah. Selesai. Ketika orang ngomong, mas berarti nggak usah menjalankan sistem dan usahanya nggak rugi dong? Iya. Di awal tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau mau jadi pengusahanya mas, kerjakan caranya, sistemnya. Setelah itu mas, setelah saya terdaftar menjadi mitra Protibes, saya dapat barang, tak jual, saya minta jualan ke mas, apakah nggak boleh? Boleh. Bukan berarti saya melarang jenengan untuk menjual barangnya, bukan. Kalau jenengan mau konsepnya menjadi pengusaha, hilangkan konsep marketing, jualan. Tapi kalau jenengan pinter jualan, rezekinya semakin besar, double. Mas, aku pinter jualan, tak jual produk ini biar modalku kembali, monggo. Tapi ingat, kalau mau menjalankan sistemnya, jangan dengan cara jualan. Jualan boleh? Boleh. Keuntungannya jualan dapat, mengerjakan sistemnya juga luar biasa. Terus mas, gimana caranya untuk mengerjakan sistem ini? Oke, di awal sudah tidak dirugikan. Jenengan bapak sekalian, cukup di sini ada beberapa rekening. Ini rekening dari founder kami atas nama Ibu Urip Jadi. Kalau jenengan mau transfer, silakan langsung ke sini atau nanti dibantu oleh pengundangnya. Beliau yang menaungi kita, beliau yang mengurusi segala macam. Nah, lebih nyamannya lagi, jenengan nanti bisa dibantu oleh pengundangnya. Selanjutnya mas, nih, apa sih yang diberikan kepada saya? Jenengan akan diberikan yang namanya satu hak usaha di usaha ini. Nah, setelah terdaftar dari mitranya PT BES, sudah terdaftar, dapat produk, jenengan diberikan satu hak usaha. Ini loh kerennya Bapak Ibu. Saya yakin petani kita, meskipun beli pupuk udah puluhan juta, dia nggak punya hak untuk jual produk pupuknya. Karena apa? Dia hanya pemakai, konsumen. Kalau di sini kita sekali belanja diberikan hak. Hak untuk apa? Untuk menjalankan usahanya. Dalam satu hak usaha ini ada 14 keuntungan dari perusahaan kita. Dalam satu hak usaha ini ada 14 keuntungan. 14 keuntungan ini dibagi 3, di antara lainnya di plan A, plan B, dan plan C. Untuk siang ini saya tidak jelaskan semuanya. 14 keuntungan ini saya tidak jelaskan semuanya. Kenapa? Kalau tak jelasin semuanya di sini bisa-bisa sampai maghrib kita di sini. Ya. Nah, terus berapa mas yang mau jenengan jelaskan? 3 saja. Kok cuma 3 mas? Iya. Saya yakin 3 saja ini sudah bisa mewakili yang namanya kebutuhan kita sehari-hari. 3 saja ini sudah bisa mewakili yang namanya rezeki kita, membesar ekonomi kita. 3 saja ini sudah bisa mewakili yang namanya impian tadi, keinginan kita.
Nah, jadi nggak usah banyak-banyak, 3 saja ini yang saya jelaskan kulitnya saja, dagingnya di yang 11. Nah, jadi sudah masuk di usaha ini, mengerjakan usahanya, lalu jenengan dapat 14 keuntungan, di antaranya 3 saja. Yang pertama, nah apa sih Mas yang akan saya kerjakan di usaha ini? Kerjanya apa sih Mas jadi pengusaha di sini? Kerjanya jenengan cukup menginformasikan, menceritakan, memberikan gambaran sama siapa Mas? Setiap orang yang bernafas. Udah, kerja kita menginformasikan, bukan keliling jualan produk, bukan. Ingat, apa Mas yang harus saya informasikan? Apa yang jenengan dengarkan saat ini? Ketika ketemu saudara teman, bro, ini loh perusahaan yang bisa membantu kita untuk memberikan cara melunasi hutang. Di mana itu? Aku kurang ngerti. Aku baru ikut. Ayo nanti setiap hari Sabtu ada pertemuannya di tempatnya Pak Dian. Seperti itu saja. Kalau masalah produk, ini loh ada produk bagus luar biasa. Gini. Ya apa itu? Wes ayo nanti ada yang menjelaskan. Dari jenengan mempromosikan, mengenalkan di situ, di awal jenengan akan diberikan yang namanya 20%. Nih. Jenengan akan diberikan yang namanya, yang pertama, saya tadi jelaskan 3 saja. Yang pertama, Bapak Ibu akan diberikan keuntungan yang namanya 20%. Gimana Mas untuk mendapatkan rezeki sewaktu-waktu 20% ini? Nah, ketika jenengan menginformasikan, teman jenengan paham dengan apa yang kita jelaskan di depan, paham dengan apa yang kita jelaskan, dan di sini ada 5 pilihan untuk masuk ke usaha ini. 2.160 tadi adalah pilihan paling biasa. 5 pilihan diantaranya ini Bapak sekalian. Ketika teman Anda paham dengan apa yang kami jelaskan, dan di saat selesai pertemuan temannya tanya kepada jenengan, yuk Jen, Mbak, Mas, aku sudah paham. Sekarang tak tanya, jenengan ambil yang berapa? Ketika itu jenengan ambilnya yang namanya priority 62 juta, aku ambil yang priority 62 juta. Pasti yang jenengan undang, ya wes aku tak ngikut. Ikut siapa? Ya ikut sampean, aku percaya sampean. Sampean ambil 62 juta, aku tak ngikut 62 juta. Disitulah yang namanya rezeki 20%. Jenengan bisa mendapatkan 12 juta 400. Kapan Mas diberikan? Langsung. Hari ini mintanya didaftarkan, besok masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Ini sewaktu-waktu jenengan bisa dapatkan pagi, siang, sore, sewaktu-waktu. Sekarang saya tanya Bu, kalau jenengan mendapatkan fee-nya 12 juta 400, seneng apa seneng? Pokoknya begini mau gede. Ya, kira-kira Bu, jenengan mendapatkan fee 12 juta 400, seneng apa seneng? Biasa Bu, pengusaha biasa menerima uang seperti ini biasa. Jadi jangan heran ketika jenengan, waduh kelihatannya gede. Biasa, karena apa? Sistem kita sebagai pengusaha bukan bekerja. Kalau bekerja, jenengan dapat 12 juta 400, butuh berapa bulan jenengan? Enggak kebayang. Ya loh. Nah ini pengusaha menyeponsorkan, mengiklankan. Saya buka gambarannya. Jenengan, saya buka gambarannya. Pernah tahu nggak? Jenengan beli sampo di warung-warung itu tahunya dari mana? Jenengan beli sampo di warung itu tahunya dari mana? Iklan di TV. Iya toh? Nah, yang iklanin kan artisnya. Iya toh? Yang dapat gaji besar itu artisnya atau logonya? Padahal kewajiban artis kok bekerja nih, Mek? Ngecek, menurut tak ya? Itu betul marketingnya. Tapi kenapa digaji besar? Karena artis itu lah orang tahu bahwa di situ ada sampo. Di sini juga sama. Artisnya siapa? Jenengan. Jenengan yang menginformasikan, maka jenengan yang layak mendapatkan gaji besar. Makanya saya konsepnya nggak ngajak untuk jualan. Nih, Mas 5 pilihan. Nah, 5 pilihan. Yang kedua apa Mas pilihannya? Jenengan bisa ambil di yang namanya eksekutif. Nilainya berapa? 30 juta.
sponsor senilai 20%, di mana jenengan membuka yang namanya pintu rezeki itu, maka disitulah rezeki yang akan sering jenengan dapatkan. Jadi hati-hati ketika nanti memilih yang namanya rezeki. Di sini ada pilihannya, yaitu di bisnis yang ketiga. Nilainya berapa? 14 juta. Ketika jenengan ambil 14 juta, temannya paham dan ngambilnya sama senilai 14 juta, maka jenengan dapat bonus sponsor yaitu 20%, 2.800.000. Kalau kita sebagai pengusaha, saya yakin pengusaha itu tahu tempat, tahu wadah. Saran saya di 3 tempat ini, antara bisnis, eksekutif, dan priority. Di sini wadahnya besar, rezekinya juga besar. Mulai dari 2.800.000, 6 juta sampai 12 juta. Saran saya di 3 tempat ini. Mas, 2 pilihan itu ada. Saya jelaskan pula, 2 pilihan itu adalah mencoba lebih baik daripada tidak sama, yaitu pilihannya di reguler senilai 6 juta rupiah. Ketika jenengan memilih yang namanya reguler, maka potensinya 1.200.000. Yang terakhir tidak saya jelaskan tadi di awal sudah, nilainya 2.150.000, potensinya cuma 400.000 rupiah. Nih, ini rezeki sewaktu-waktu, bisa jenengan dapatkan sehari 2 kali, sehari 3 kali, bahkan seminggu cuma sekali, terserah jenengan maunya berapa kali. Mulai dari 400 sampai 12.400.000, 20%. Saya yakin di awal pertama jenengan sudah paham ya? Nah, ini yang pertama, berarti kurang 2 yang janji saya mau jelaskan. Kemudian Mas, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya yang kedua ini namanya rezeki pasif income. Kalau tadi aktif income, kalau kita menyponsori kita dapat. Tapi yang ini pasif income, tanpa menyponsori maka jenengan akan bisa dapatkan. Kalau yang tadi dan selama ini kita lakukan, kita bekerja untuk uang. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Tapi ayo bareng-bareng berpikir gimana caranya uang yang bekerja untuk kita. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya. Coba kita hitung-hitung. Coba kita ingat-ingat. Kita kerja sudah berapa bulan, berapa tahun. Coba jenengan nggak kerja 1 bulan saja, nggak dapat uang. Karena apa? Jenengan dulu membangun yang namanya pasif income. Pasif income macam-macam Bu. Kalau di konvensional bisa buat kos-kosan, bisa buat segala macam. Itu pasif income. Tapi di sini yang namanya pasif income, jenengan, nah Anda masuk di sini cukup ditugaskan, cukup diwajibkan membuat 2 relasi kerja, tidak banyak-banyak. Ini pasif income kita di sini. Tugas dan kewajibannya untuk menjalankan pasif income ini cukup 2 relasi kerja saja. Tidak usah uang sak kampung, sak RT, sak kecamatan. Kau kabeh tidak usah untuk melakukan kewajiban. Nah, seperti ini saja. Mas, ini kerjanya ngajak-ngajak orang ya? Iya. Bisnisnya ngajak-ngajak orang ya? Iya. Kenapa? Ada yang salah nggak? Coba saya buka mindsetnya. Ada yang salah bisnis ngajak orang kira-kira? Nggak ada. Kita semuanya butuh orang. Contohnya apa? Saya jualan pakan burung, yang datang burungnya apa orangnya? Orangnya. Saya jadi mandor. Mandornya bangunan, yang saya cari orang apa hewan? Untuk membantu saya bersama-sama. Jadi saya buka mindsetnya. Kalau kerja atau bisnis ngajak-ngajak orang, biasa. Gak ada bisnis yang gak ngajak orang, itu gak ada. Karena apa? Yang punya uang orang. Nah, kewajibannya hanya 2 mitra saja. Mas, kalau hanya 2 mitra sih mudah bagi saya. Konco SD 30, konco SMA 40, konco kuliah, konco nongkrong, konco PKK, wae pas durung ning HP ku. Nek kewajibannya hanya 2, gampang. Masalahnya Mas, untuk dapatkan pasif income ini gimana caranya dari 2 orang tersebut? Jangan cukup buatkan mereka 1 titik kanan, 1 titik kiri. Maka di sini akan diberikan yang namanya rezeki pasif income senilai 50.000 rupiah. Nih, sudah ada sepasang kanan, sepasang kiri, maka saya dapat 50.000 rupiah. Jenengan dapat 50.000
rupiah. Kok kecil mas? Iya. Saya kata kok cilik mas? Iya. Yang namanya passive income itu tidak ada yang besar, semua kecil. Tapi saat passive income itu jalan, jenengan tidak akan bisa menghentikan. Jenengan tidur pun uang yang bekerja untuk kita. Tapi kalau aktif income yang awal tadi 20% besar. Nah, itu harus jalan. Passive income nilainya 50.000 rupiah. Mas, ya, kewajiban saya sudah selesai di usaha ini. Terus apa yang saya kerjakan selanjutnya? Membersamai, membantu. Apa yang saya harus lakukan? Ngomong sama si A atau Mbak berkacamata ini, tugasmu juga sama seperti saya, 2 relasi kerja. Mas yang berkacamata juga sama, tugasmu juga sama seperti saya, agar kamu dapat rezeki sama seperti saya, buat 2 relasi kerja. Mas, saya membantu mereka berdua untuk menjalankan sistem ini. Apa yang saya dapatkan? Passive income. Ketika ada sepasang kanan kiri, maka nilai 50.000 jenengan bisa dapatkan. Mas, teman saya Mbak berkacamata ini berhasil dapat 2 mas. Apakah dia juga dapat passive income? Dapat. Dari 2 kanan kiri Mbak berkacamata di bawahnya ini, maka Mbak berkacamata juga dapat 50.000 sama. Kemudian di sebelahnya kalau belum ada, masih menunggu dipasangkan. Bersama siapa? Bersama timnya. Dan kedalamannya tanpa batas, 50.000-nya ini akan masuk ke rekening kita semuanya. Luar biasanya, tadi saya bilang apa? Passive income nilainya kecil, tapi saat sudah jalan, jenengan bisa mendapatkan potensinya per hari 600.000, per minggu 4.200.000, per bulan 18 juta. Per bulan 18 juta. Sekarang berapa gaji kita per bulan saat ini? Gak usah dijawab. Gaji kita sudah bagus, kerja kita sudah luar biasa. Tapi kalau ada potensi yang sangat bagus, tinggal jenengan mau ambil atau jenengan tinggalkan. Nah, ini bagus sekalian, potensinya sangat luar biasa di passive income. Saya rasa untuk yang kedua ini jenengan sudah paham deh? Sudah. Saya yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga apa mas rezekinya? Yang ketiga rezekinya saya yakin jenengan pasti mendapatkan informasi kisi-kisi dari pemudahnya. Nanti dapat motor, mobil, rumah gratis. Nanti dapat motor, mobil, rumah gratis. Ada kaitannya dengan rezeki itu. Nah, kenapa? Player besar ini Bapak bisa melihat nih, player besar ini. Solusi mudah, lunas hutang, bebas riba, motor umroh gratis, mobil dan rumah juga gratis. Motor, mobil, rumah. Ini adalah harta yang nggak dibawa mah, tapi carinya setengah. Itulah alasannya agar jenengan mendapatkan ini nggak riba. Dengan cara apa mas? Nih. Jenengan di sini akan diberikan yang namanya poin. Untuk apa mas poin ini? Untuk dikumpulkan. Ngumpulkannya bersama siapa? Bersama timnya, nggak sendiri. Nah, selain diberikan rezeki 20%, sewaktu-waktu jenengan diberikan passive income. Nah, passive income tadi diberikan setiap seminggu sekali. Ketika terjadi 10 pasang, berarti 50.000 kali 10, 500.000 masuk rekening dia. Yang ini jenengan diberikan yang namanya poin. Poin ini dikumpulkan untuk ditukarkan motor, mobil, rumah dan yang lainnya. Gimana mas cara mengumpulkan poin ini? Nah, cara mengumpulkan poin cukup simpel. Ketika teman jenengan ambil satu hak usaha 2 juta, maka jenengan berhak mendapatkan poinnya 1. Ketika mas yang berkacamata ngambil 3 hak usaha, berarti jenengan mendapatkan poin, yaitu 3 poin. Jadi poin itu dikumpulkan dari berapa kepala di bawah, bukan. Poin dikumpulkan dari berapa orang di bawah, bukan. Poin itu kita kumpulkan dari pembelanjaan mereka masing-masing. Nah, ya mas, terus mas mitra saya dapat mitra, ya ambil yang 14 juta. Poinnya berapa? 7. Kok 7? Ya 2 dikali 7, 14 juta.
atau 2 juta dikali 7 14 juta. Maka teman jenengan mendapatkan poinnya 7. Mas, poin ini apakah berhenti di teman saya? Tidak. Karena kerajaan bis ini yang memulai jenengan, maka itu juga berhak poinnya ke jenengan 7. Nah, kemudian Mas, teman saya punya teman lagi, ambil 1 gak usah 2 juta. Poinnya masuk 1. Iya. Di sebelah mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanannya 1. Mas, poin ini masuknya kemana? Apakah ke sebelah sini? Tidak. Ini juga ke sebelah sini 1. Dan luar biasanya Mas, saya punya teman. Teman saya ini punya pengusaha Mas, temannya ngambil sebuah potensi 62 juta, 31 hak usaha. Maka teman saya dapat poinnya luar biasa Mas, berapa? 31. Dan poin ini kepada Anda, kepada kita semuanya, panjenengan sedoyo 31. Sekarang jenengan itu di sebelah kiri jenengan ada berapa orang? 1, 2, 3, dan poinnya sudah 9. Di sebelah kanan tim Anda sudah ada berapa orang? 1, 2, dan poinnya sudah 34. Pak, Bu, saya tanya ya, kalau ini kita kembangkan, ini kita bersamai semuanya, dibantu untuk mendapatkan 2 relasi kerjanya masing-masing, angka ini akan tetap segini atau nambah? Angka ini akan tetap segini atau nambah? Ingat, dan saat di 100 pasang kiri, nah, dan saat pertambahannya ini menjadi 100 kanan, ini menjadi 100 kiri, maka program ini yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dari 100 kanan kiri ini akan diberikan program senilai 20 juta. Sudah punya poin 100 kanan, 100 kiri bersama timnya. Terus dijalankan, terus dikembangkan, angka itu tetap 100 atau nambah? Saat 300 kanan kiri, maka jenengan dapat program senilai 150 juta. Mas, di usaha saya yang dulu Mas, tidak sampai Mas 150 juta. Kenapa? Selalu di reset, selalu dinolkan. Setelah dapat 20 juta, angka 100-nya 0. Mulai dari awal. Itu dulu di jenengan. Di sini tidak ada reset point. Yang ada apa? Akumulasi. Meskipun sudah dapat 20 juta, untuk ke jenjang selanjutnya tinggal nambahin 101, 102 sampai 300. Tak tanya ya Pak Bu, kalau tidak di reset, kira-kira ke jenjang selanjutnya sampai atau sampai? Saat di 1.500 program senilai 500 juta, saat di 3.000 kanan kiri program senilai 1 miliar. Bersama siapa? Bersama tim kerjanya. Bahkan tim saya warning Bapak sekalian, jangan sesekali kerja sendiri. Kalau masih ngeyel, masih ngotot kerja sendiri, silahkan. Tapi buat yang aneh nggak? Bayang capek, iya kan? Nah, kita sudah difasilitasi kerja tim, kerja bareng-bareng, berjamaah. Saya tanya, kerja sendiri sama berjamaah yang mana? Lebih enteng. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng kita kerja berjamaah. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi 1, rezeki sponsor 20% yang bisa jenengan dapatkan sewaktu-waktu, bisa sehari 3 kali 4 kali. Kedua, passive income diberikan setiap minggu per pasang 50.000. Entah seminggu ada berapa pasang, tinggal ngalikan. Yang ketiga, jenengan akan diberikan prestasi berupa motor, mobil, dan rumah. Mas, saya sudah punya motor, saya sudah pernah umroh, saya sudah punya rumah. Programnya ambil uang, apakah boleh? Boleh. Kenapa Mas harus dapat motor dan mobil dan rumah? Saya yakin kalau untuk kehidupan kita, kerja jenengan sehari-hari, saya yakin sudah cukup. Jenengan kerja sehari-hari, saya yakin sudah cukup untuk menghidupi anak, istri, keluarga, dan yang lainnya sudah cukup. Lantas kenapa kita masih punya utang, punya riba? Saya yakin pengen motor kredit, pengen rumah KPR, pengen mobil, segala macam. Disitulah terjebaknya kita dengan yang namanya riba. Program ini kami berikan agar jenengan pengen motor nggak usah nyicil, pengen rumah nggak usah kredit. Pak Bu, saya tanya, kalau sudah dapat 20 juta, utangnya lunas atau dereng? Belum. Tak tambahin 150 juta tambah 20, 170 juta utangnya lunas atau dereng? Lunas. Ada kaitannya apa Mas? Pemutasan riba.
Komunitas anti riba bukan hanya melarang umat jangan utang, jangan riba, tapi ada solusinya. Ini loh, kira-kira utangnya lunas dari prestasi ini, rezeki sewaktu-waktunya besar, turunnya angler, wis turunnya angler, utangnya dari prestasi ini dibuat lunasin selesai, ya loh. Kira-kira Pak Bu, kalau di Madiun ini ono wong utangi sing mingguan segala macam kan bengek jenengan ambil apa boten? Disitulah kami yang namanya merangi riba. Bukan dengan tak lunasin utangnya, bukan. Kalau jenengan datang ke sini, berapa utangnya 100 juta? Saya lunasi, lunas. Terus saya yakin, nek sumber rezeki jenengan kecil, bulan depan utang lagi nggak? Utang lagi. Kenapa? Sumber rezeki jenengan kecil. Maka dari itu kenapa saya kita utang tak lunasi, baik kepepet utang mana? Tak lunasi, baik kepepet utang mana? Nggak akan selesai. Tapi kalau jenengan kita perbesar sumber rezekinya, saya yakin jenengan akan lupa dengan yang namanya riba. Itu alasannya karena kami sama namanya komunitas anti riba. Nah, saya yakin 3 saja ini sudah cukup. Padahal ada 14. 3 saja ini kulitnya saja. Kalau dagingnya nanti bisa ditanyakan kepada Pak Dian yang 11 atau pengundangnya Pak Sarenda dan yang lainnya. Ini hanya kulitnya saja. Kulitnya saja ini sudah bisa mewakili yang namanya kebutuhan kita sehari-hari dan melepas yang namanya riba. Nah, Bapak sekalian, saya yakin sudah paham betul di usaha ini. Tinggal ada satu slide ini, konsep kerja 1 tahun apa yang kita hasilkan. Konsep kerja paling lama 1 tahun apa yang akan kita hasilkan di usaha ini. Saya ingin yang mau saja saya berikan konsepnya, yang mau saja, yang nggak mau monggo, mungkin waktunya untuk kepentingan yang lain silakan. Karena apa? Ini bagi yang mau saja. Informasinya apa? Paling lama. Ingat, paling lama di PT Best ini paling lama yang kita kerjakan apa yang kita hasilkan. Kira-kira purun kasihan? Masih kuat kira-kira 5 menit lagi? Masih ya. Monggo kalian minum bersani rileks. Nah, pesannya rileks. Aku nanti kayak gini mungkin enggak rumit. Santai mawon ya. Nah, jadi ini Bapak sekalian. Semua kerja bisa. Semua berbisnis mampu, tapi nggak semua orang paham cara menjalankan bisnis. Nggak semua orang punya konsep. Hanya asal-asalan punya uang gede terus dari ini. Saya minum ya, amin. Oh, kalian diminum. Jadi nggak semua orang. Kenapa? Setiap kali kita bisnis kok hancur, kita ikut usaha seperti ini kok nggak jalan. Mungkin jenengan belum tahu konsepnya. Kerja apapun harus ada konsepnya, ada gambarannya, apa yang akan kita hasilkan ke depannya. Mas, itu kan teori, semua berawal dari teori. Kalau nggak ada teorinya, tiba-tiba jalan gabus-gabus, kok bingung. Nah, semua berawal dari teori, lalu kita praktekkan seperti itu. Nah, konsep kerja di usaha ini paling lama 1 tahun. Motor, mobil, dan rumah bisa kita ambil semuanya. Amin ya. Nah, gimana Mas konsepnya? Masih ingat nggak? Di usaha ini kewajibannya berapa relasi kerjanya? 2 saja. Ingat konsepnya. Untuk menjalankan sistem hanya 2 saja. Dari 2 ini terus kita buatkan 1 tim kanan, 1 tim kiri. Maka saya akan buatkan label atau diagram. Untuk siapa? Untuk jenengan yang mau saja. Kalau nggak mau, lupakan. Nih, konsepnya di sini. Saya buat label yang namanya periode atau poin, pasangan, reward. Periode itu bulan. 1 tahun berapa bulan lagi? Belum bulan ya? Dimana sudah 13 soalnya. Sudah 13 ini yang ketawa ini, ada yang sampai 13 ini ya. Nah, 12 bulan saja ya, nanti lewat sampai 13 diingatkan Bu ya. Nah, 12 bulan saja apa yang akan kita hasilkan? Nih, di bulan pertama kewajiban kita 2 mitra saja.
konsepnya masing-masing 2 mitra saja. Kita buatkan mereka. Nah, ini saya buat contoh gambarnya. Sajanya memang request gambar macam-macam untuk bundar. Nah, ya, belajar nggak apa-apa ya untuk mempermudah. Biru ini adalah kita, tugasnya 2 relasi kerja saja, si hitam sama si merah. Dari 2 relasi ini, belalah, ini saya ngomong konsep paling jelek, paling gak enak. Kok iso mas? Iya, gabungnya orang juta kabeh. Saya nggak usah ngomongin sing besar-besar, sing 62 yang banyak saya ngomongin yang jelek 2 juta semuanya. Si hitam gabung 2 juta, si merah juga gabung 2 juta. Satu harus ada 2 juta, poinnya berapa? 1. Berarti si hitam memberikan poin 1, si merah memberikan poin 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Di bulan pertama kita punya poin 2, pasangannya 1. Si hitam sama si merah kita pasangkan 1. Perpasangan tadi berapa nilainya? 60. Masuk rekening di bulan pertama. Wes paling gak enak kerjanya bisa ulang, bisa. Jadi saya ngomongnya bukan yang setiap hari loh. Ini 1 bulan sekali kita mendapatkan 2 mitra, paling jelek. Nah, kemudian tugasnya si hitam berapa? 2. Tugasnya si merah berapa? 2. Saat si merah dan si hitam ini punya 2 relasi kerja, kita bantu bersama-sama tim. Sama, gabungnya paling gak enak di sini. 1 semuanya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4 poin di bulan kedua. 4 poin, 3 pasang di bulan kedua. Si hitam sama si merah kita pasangkan 1. Terus ini sama ini kita pasangkan 1, dari 2. Ini sama pasangkan ini berarti 3. Di bulan kedua, udah kerjanya paling gak enak ini. Kalau ulang bisa. Pasangannya ada 3. Kemudian ini kita bantu 2, ini kita bantu semuanya. Ini nggak usah tak terusin gambar ini, bisa sampai pasal pidana ini. Nah, ya betul ya, cukup ya. Jadi rumusnya untuk menghitung poin cukup dikalikan 2. 2 dikali 2, 4. Rumus menghitung pasangan cukup dikurangi 1. 4 kurangi 1, 3. Pak, Bu, jenengan jawab ya, saya tanya. Kalau 4 dikali 2 menjadi kurangin 1, 7. Bulan keempat pastinya 8 dikali 2 menjadi dikurangi 1, 15. Bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 benar ya? Betul ya? Saya dengar ini dari Pak Dian ada yang 13 ini loh. Nah, 12 ya? Nah, 12 ini yang kita hasilkan dari rumus duplikasi 2 dan dikurangi 1. Kita akan punya yang namanya poin 4096, pasangannya 4095. Sekarang saya tanya, yang asli mitra jenengan berapa? 2. Hanya ini saja kan? Hanya si hitam sama si merah. Yang lain dari duplikasi masing-masing. Nah, 2 mitra saja. Coba 2 mitra saja gabungnya tadi berapa? 2 juta. Berarti bonus sponsornya 2 juta itu berapa sih? 400. Dikali 2 berapa? Nih. Ini gak tak mau visual sama biologi. Jadi salah bisa sebenarnya kan. Nah, berarti 400 dikali 2, 800.000 rupiah. Pak, Bu, saya tanya, dalam 1 tahun cuma dapatkan 800.000 rupiah, besar apa kecil? Ya mesti ya Ibu, kan turun tidak lo akeh. Pak ngoten sesuai dengan apa yang dikerjakan. Mas, piye carane? Sampeyan ketemu nyatu males rupane wedi. Ngono lho. Piye carane Mas? Aku oleh pertanyaan terus iki enggak cuma loro tok. Kerjakan sunnahnya. 2 tadi hanyalah kewajiban. Sistem jalan. Nek jenengan pengen dapatkan 400.000-nya berkali-kali, enggak cuma 2 kali saja, kerjakan sunnahnya. Konco SD, SMP, SMA, wis barang leboknya kabeh. Maka semakin banyak orang masukkan, 400.000-nya bisa dengan dapatkan berkali-kali. Tapi yang namanya sunnah bisa dengan kerjakan, bisa tidak. Tergantung dengan butuh atau tidak. Tapi dengan 2 saja ini sudah bisa dijalankan. Nah, ini nilainya 800.000 rupiah. Sedikit ya? Kurang atau kurang? Masih ingat rezeki pasangan tadi? Berapa nilainya pasang? Di bulan pertama ada 1 masuk dompet 50.000. Di bulan kedua ada 3 masuk rekening. Saya nggak usah satu ya, langsung saja di bulan 12 ada 4.095 dikali 50.000 berapa Bu?
204.750.000 rupiah. Dikit apa banyak? Kurang apa kurang? Gak apa-apa. Nek kurang aku malah seneng banget. Jadi saya senang ketika bertanya kurang atau kurang, kurang. Kok bisa? Duit kok banyak mas? Biar. Saya ini masih oleh sakmono nih, dari sembarang kualir. Ya, nah kurang. Saya total dulu. 800 tambah tambah ini totalnya adalah 205.550.000 rupiah setahun. Mungkin yang biasa kerja digaji bulanan di sini ya, mungkin ada yang biasa digaji bulanan. Mas, biasanya aku rata-rata digaji bulanan per bulan sekian. Nek saya kerjakan ini, rata-rata saya digaji berapa mas? Ya simple pak, bukti tinggal bagi 12 ya loh. Dibagi 12 kurang lebih dengan memperjuangkan gaji 17 juta sekian. 17 sekian. Ini bukan pribun, ini matematika. Kalau pribun hitungannya bisa iya, bisa tidak. Ini matematika. Nanti bisa dengan cek kalau ada yang nggak berhitungannya, jadi bisa komplit sama saya. 17 juta sekian per bulan. Kerja 1 bulan sekali lagi. Hari ini berapa gaji kita per bulan? Nah, gaji kita udah bagus, kerja kita udah luar biasa. Tapi ini peluang yang bagus, tinggal kita mau ambil atau tinggalkan. Konsep bagus sekalian. Nah, nih untuk yang namanya rezeki sponsor dan pasangan. Sekarang yang terakhir tadi, ini konsepnya dalam 1 tahun. Jadi kan masih ingat untuk mendapatkan umroh atau motor kita butuh poin berapa tadi? 100 ya. Jadi kan sekarang fokus, ini tadi sudah saya kupas ketemunya ini. Sekarang dengan fokus di poin bulan 1 sampai bulan 12, angka yang sudah melebihi 100 di bulan berapa? Ini ya, udah lebih ya. Nah, baru di sini. Ini belum di sini. Di bulan 7 kita akan dapatkan program senilai 20 juta. Masih ingat? Ketika kita kembangkan bersama timnya, maka dari itu saya pesan sekali lagi, kerja bareng bersama timnya, saling membahu, saling merangkul. Saya nggak pengen ketika mitra saya sudah masuk, dia nggak ngerti rezeki dari mana. Dari timnya, kerja bareng-bareng, tahun berjamaah, maka semua yang bisa dengan dapatkan. Monggo kesadarannya kita kerja bareng-bareng. Kerja bersama-sama, sama-sama tepuk tangan buat Bapak sekalian. Nah, ini ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan program senilai berapa? 150 juta kita butuh poin berapa? Di bulan berapa kira-kira? Ini ya, sudah bisa dengan dapatkan senilai 150 juta. Nah, kalau di luar sana kita dapat mobil kredit 5 tahun, saya mengalami soal saya. Kredit motor 36 bulan di sini bulan 7 sama bulan 9 sudah bisa kita kerjakan. Di sana kerja mas sama, di sini juga kerja, nggak ada yang beda. Cuma beda konsep yang kita ambil. Di sini kita mau bertahan, di sini kita mau yang namanya sabar, dapatnya belakangan. Tapi di sana jenengan baru DP dapat motor sudah. Tapi dulu ini kasih dulu. Nah, jadi tinggal konsep yang mau jenengan pilih. Mau sabar sejenak, tapi enteng, atau mendapatkan langsung dan kredit saja. Nah, itu harus sederhana. Selanjutnya untuk mendapatkan program 500 juta kita butuh poin berapa? Di bulan berapa? Ini ya, senilai 500 juta. Pak Bu, saya tanya, kira-kira dengan dikasih rumah gratis turun apa betul? Saya saja yang sudah punya rumah, kalau masih dikasih gratis saya mau. Kenapa? Untuk anak-anak saya. Saya nggak ingin anak-anak saya itu, ya mohon maaf ya ini pengalaman pribadi. Saya dulu waktu rumah tangga pertama kali ngontrak Pak Bu. Kenapa? Istri saya tak ajak ikut sama mertua, sama ibu saya nggak cocok. Kita berantem terus. Saya ikut mertua juga sama, nggak cocok, berantem terus. Akhirnya apa? Kita ngontrak. Nah ngontrak setiap bulan, setiap tahun. Nah gak misi kontrakan itu diusir. Sumpah bagusnya. Itulah alasannya rumah itu surga kita di dunia. Nih bayangin kalau anak-anak jenengan sudah punya tempatnya, luar biasa bahagianya.
cukup kita kumpulkan 3.000 tadi di bulan 12 dapat program rumah senilai 1 miliar. Kira-kira di Madiun rumah 1 miliar sudah cukup nggak? Cukup ya. Utangnya ini dia bayar utangnya guys. Iki dia bayar utang. Rezeki sponsor dibuat sehari-hari sudah besar. Pas income sudah jalan, turunnya angler. Terus turunnya angler, ekonominya kuat, rumah sudah bisa kita ambil. Nah itu Bapak-Ibu. Jadi ini konsep paling lama 1 tahun saja. Kerjanya seperti ini. Nah konsepnya seperti ini. Nah Bapak-Ibu sekalian, dari satu usaha 3 saja ini, kulitnya saja ini potensinya 1,8 miliar. Dari mana mas 1,8? Dari 20 juta, 150 juta, 500 juta, 1 miliar, totalnya 1,8 miliar. Nih nggak usah lihat. Jadi biasa, jadi kan jangan heran ketika melihat angka miliar-miliar, jangan heran. Kenapa? Kita pengusaha, kita berbisnis, bukan bekerja. Nah, kita berbisnis sudah biasa. Nah, jadi ini Bapak sekalian, jika bisa tanpa riba, jika bisa tanpa riba, kenapa sih kita harus paksa yang namanya leasing? Coba, jika di sini bisa tanpa harus ngutang, kenapa kita harus maksa? Ketika kita punya anak, muslim dan anak daerah lain, kita harus oleh. Kenapa? Nah, Bapak sekalian, jika bisa tanpa riba, lagi-lagi mari kita ingatkan saudara kerabat dan saudaranya, kita dakwahkan, jangan hutang, jangan riba, dosanya ngeri. Ada nggak solusinya? Ayo ke pertemuan. Enteng tak? Enteng. Nah, itu Bapak sekalian. Jika bisa tanpa riba, kenapa harus maksa leasing? Nah, di usaha ini ada 4 kategori dari saya. Jenengan bisa catat suara saya, bisa rekam suara saya untuk apa? Untuk jenengan bawa pulang, untuk bahan perbandingan usaha-usaha seperti ini yang sudah ada di luar sana. Yang pertama kategorinya adalah di sini belanjanya sekali seumur hidup dan bisa diwariskan. Kategori yang kedua, di sini tidak ada yang namanya tumpuk. Tutup poin, tidak butuh produknya, tidak butuh barangnya, disuruh belanja tiap bulan, di sini tidak ada. Mas tidak butuh mas, jenengan akan diberikan harga yang lebih murah. Produk tak jual habis mas, katanya enggak, disuruh belanja tiap bulan. Nek butuh biaya, jenengan belanja lagi, diberikan harga yang lebih murah. Nanti bisa tanya kemudian. Yang kedua tidak ada tumpuk. Yang ketiga tidak ada reset point, itu tidak ada di sini. Tidak ada menol-menolan, hangus-hangusan tidak ada. Yang ada apa? Akumulasi. Nih, buat perbandingan jenengan. Yang keempat, tidak ada batas waktu. Mau jenengan selesaikan 1 tahun, mau jenengan selesaikan 2 tahun, mau jenengan selesaikan 3 tahun. Tidak terakhir bahkan ingin sampai 5 tahun. Kenapa? Setahu saya di usaha ini tidak ada yang sampai 5 tahun. Paling lama 3 tahun. Tapi apakah bisa mas tak selesaikan 5 tahun? Bisa, tidak ada batas waktu. 5 tahun pun selesai, jenengan masih mengupayakan hasil 20 jutaan per bulan. Nih, Bapak sekalian. Jadi tidak ada batas waktunya. Tidak ada program bulan 1 sampai bulan 8 kalau nggak nyampe hangus, tidak ada di sini. Nah, jadi 4 kategori silakan dibawa pulang. Sekali seumur hidup, tidak ada tumpuk, tidak ada reset point, tidak ada batas waktu. Kalau nggak dibatasi, kira-kira semuanya dapat nggak? Dapat. Nih, Bapak sekalian. Nah, ini adalah kesempatan Anda untuk sukses. Kenapa? Mungkin ada statement seperti ini. Ini dari orang tua dulu. Kesempatan hanya datang sekali, nggak datang berkali. Sepakat dengan itu? Saya nggak sepakat dengan itu. Saya nggak sepakat dengan itu. Saya pecahkan coba. Bahwa kesempatan itu nggak datang sekali. Contohnya apa? Mungkin. Nah ini saya pecahkan mitos itu. Mungkin jenengan di 2015 sudah dikenalkan usaha-usaha seperti ini oleh teman, saudara, kerabat dan yang lainnya. Tapi saya yakin jawaban Anda seperti ini. Wis engko gua ayo butuh akeh. Wis engko ayo pensiun. Wis engko ayo nek ono sembarang kalir aku tak melok. Saya yakin jawaban jenengan seperti itu.
Dan orang di 2015 kemarin sekarang sudah mendapatkan semuanya. Hari ini, siang ini, kesempatan itu hadir lagi di depan jenengan. Hingga jenengan mau menjawab seperti di tahun 2015 atau mengambilnya. Sudah pasti jawabannya akan sama. Kita masih seperti ini saja. Ini kesempatan Anda untuk sukses. Kesempatan nggak datang sekali, berkali-kali. Masalahnya apa? Kita selalu mengabaikan kesempatan itu. Mudah-mudahan kesempatan yang dibawa oleh pengundang Bapak Ibu sekalian sangat bermanfaat untuk keluarga kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di usaha ini ada 3 rahasia. Sebenarnya bukan rahasia sih. Semuanya mempunyai yang namanya tiga kriteria ini. Rahasia orang sukses di usaha ini ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah berani memulai. Apapun latar belakang Bapak Ibu sekalian, apapun background usahanya, agamanya apapun, kalau jenengan ada usaha apapun tidak berani memulai, ingat, jangan harap mendapatkan hasilnya. Jadi keberanian memulai suatu usaha apapun itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita butuh ilmu untuk mengembangkannya. Sama, apapun latar belakang usahanya, background usahanya apapun itu, kalau jenengan tidak tahu ilmunya, jenengan tidak akan dapat rezekinya. Tukang bakso harus tahu cara jualan baksonya, buat baksonya. Tukang bangunan harus tahu cara jadi tukangnya. Apapun. Subscriber. YouTuber juga harus sama, harus tahu caranya buat video konten-kontennya. Apapun latar belakangnya harus punya ilmu untuk mengembangkannya. Mas, di PT Bas ini apa ilmunya? Hanya satu ilmunya, tidak banyak. Apa? Hadir dan menghadirkan di setiap pertemuan yang diagendakan Bapak Ibu. Hanya satu, hadirkan diri Anda dan hadirkan calon. Yang terakhir, kita butuh yang namanya istiqomah. Apapun latar belakangnya, apapun usahanya, kalau baru memulai sudah putus asaan, baru melangkah sudah purian, jangankan banyak rezeki, secuil pun jenengan gak akan dapatkan. Kita semua butuh yang namanya istiqomah. Kalau minggu ini kita belum mendapatkan rezekinya, lakukan minggu depan. Belum dapat, lakukan bulan depan. Belum dapat, lakukan terus. Saya yakin paling lama 1 tahun ini semua bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Lakukan dan lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Kondisi kita hari ini itu adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Kalau hari ini kita punya tanggungan motor di bank, kreditan KPR, rumah di bank, hutang di mana-mana, sudah, jangan disesali. Kenapa? Sudah kita putuskan di tahun yang lalu. Maka hari ini kita merasakan semuanya. Yang terpenting Bapak Ibu adalah kondisi kita di masa depan. Kondisi kita di masa depan itu hasil dari keputusan kita saat ini. Kalau saat ini, kalau hari ini ada sebuah informasi paling lama 1 tahun, ingat, hari ini kita mendapatkan informasi paling lama 1 tahun, itu bisa merubah kehidupan kita, memperbesar ekonomi kita. Tinggal mau jenengan putuskan hari ini atau melewatkannya Bapak Ibu. Karena kondisi kita di masa depan adalah keputusan dari 2 hasil saat ini. Sejatinya orang-orang yang sukses itu mimpinya besar, impiannya tinggi. Saya sampai diketawain sama teman-teman saya dulu. Kenapa? Saya pengen bla 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 tinggi. Kata teman saya apa? Impian itu turun kurang miring. Gak apa-apa saya diketawain. Impian orang sukses itu tinggi.
Setidaknya nggak kecapek rumah, saya bisa dapatkan pajeronya. Nggak kecapek pajeronya, saya nggak kecapek pajeronya, kedapatan mobilionya. Nggak kedapatan mobilnya, saya kecapek motornya. Tapi kalau mimpi saya hanya motor 20 juta, nggak kecapean, nangis saya. Mimpi harus diperbesar. Mimpi harus dibesar. Karena apa? Bukan hanya sebagai pemimpi saja yang besar orang sukses itu. Kalau jenengan nggak yakin, jenengan tanya orang di luar sana. Pak, jenengan kok bisa dapat mobil, bisa dapat rumah, bisa kaya, bisa seperti itu? Kenapa? Orang itu pasti jawabannya, setiap mimpi yang saya besar, ingat, ketika ada peluang, berani memutuskan. Jadi orang besar, orang sukses bukan hanya pemimpi saja yang besar, tapi ketika mereka melihat suatu peluang, mereka berani mengambilnya. Nah, Bapak sekalian, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan konsep paling lama 1 tahun ini bisa jenengan bawa pulang. Bapak sekalian, apa ini? Oh iya. Oh, ini mengingatkan saya nih Bapak sekalian. Saya diingatkan oleh teman-teman, biar saya nggak lupa. Bapak sekalian, ini kertas biasa sih sebenarnya, ini kertas fotokopi biasa. Tapi ketika saya melihat ini saya ingat awal mula saya duduk seperti panjenengan sedoyo, sama, mendengarkan, melihat sama. Disitulah saya diberikan yang namanya formulir ini. Saya isi nama saya akadkan. Ya Allah, ya Tuhan, saya minta berkat, minta rezeki. Mudah-mudahan dengan awal ini saya bisa merubah kehidupan saya. Saya diawali dengan kertas kosong ini, akhirnya saya bisa mendapatkan rezekinya di usaha ini. Tapi Bapak sekalian, meskipun ini biasa, menurut saya hal biasa, tapi saya nggak akan membagikan satu persatu ke Bapak sekalian. Saya hanya tanya yang punya niat saja. Kenapa? Sebanyak apapun uang jenengan, mau sekarang, mau segudang, tapi jenengan nggak punya niat masuk di usaha ini, nggak jalan. Nggak punya uang pun, tapi punya niat yang besar, banyak caranya, banyak jalannya. Jadi yang saya tanyakan niat. Yang punya niat merubah ekonominya, yang punya niat merubah kehidupannya, silakan ambil kertas yang ada di sini. Monggo. Tepuk tangan buat ibunya. Monggo. Yang punya niat silakan ambil kertas di Pak Dian. Monggo, Bapak sekalian, yang belakang. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Sesi acara itu yang bisa saya gambarkan, itu yang saya bisa berikan. Saya yakin hari ini jenengan duduk yang dilihat sama, yang didengar sama, suasananya juga sama, hanya dua pikiran di pikiran Anda. Saya yakin yang satu menganggap sebagai masalah, yang satu menganggap sebagai solusi. Kalau jenengan melihat hal ini adalah masalah, sudah lupakan. Kalau jenengan melihatnya sebagai solusi, mari kita kerjakan bersama-sama. Allah akan mengubah suatu kaum jika kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Kalau kita ingin merubah kehidupan kita, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya atas nama Herman, segenap dari panitia, tim dari Madiun, dari Pak Dian, dari Bu Rini, dari Pak Sugeng, dari Pak Kadi dan yang lainnya, kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah tingkah dari kami mohon dimaafkan. Dimaafkan, ya? Sebelum saya akhiri, ada sesi 5 menit. Ini orang luar biasa, tidak banyak. 5 menit orang ini wanita tangguh. Saya belajar dari beliau. Beliau guru saya. Beliau yang mendidik saya untuk bisa mendapatkan rezeki di sini. Strateginya sangat luar biasa.
Dan ketika beliau menjelaskan secerca, setitik apapun yang beliau gores, saya selalu melihatnya. Sebelum saya akhiri, saya panggil untuk Bu ini, saya minta bantuannya strategi yang mau saja untuk bisa mendapatkan. Kalau ini paling lama Bu ya, saya minta paling ringkas lagi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu ini. Yang mau silakan standby. Saya akhiri dari Herman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.